Misalnya ada tiket murah tadi ya, tiket murah Lion Air. Tapi karena sistemnya otonomus, dia ngecek dulu. Kalau jam segini cuacanya gimana nih? Nah, itu ya. Cuacanya bagus atau tidak? Kalau bagus, oke, eksekusi. Kalau tidak, dia nggak mau rekomendasi. Jangan, jangan pakai Lion untuk jam sekian. Pakai saja Air Asia untuk jam sekian karena cuacanya bagus. Nah, itu otonomus. Ya, pinter dia. Bisa ngecek kondisi. Bisa mengambil keputusan. Itu otonomus. Jadi, dia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa intervensi. Harusnya sih gitu ya. Tapi ini di luar cakupan mata kuliah ini. Nanti masuknya di mata kuliah pengembangan sistem cerdas ya. Konsep multi agent. Jadi yang ngambil pilihan ya, itu silakan ambil itu. Nah, bagaimana kita mendesain sebuah service? Ya, tadi mulailah dari interface ini. Ya. Dari OOP, Anda belajar OOP ya. Object Oriented Programming itu kepakainya di sini. Ya. Mulailah dari interface. Definisikan metode-metode apa yang akan dipanggil dari luar. Kan gak semua metode di publish ya. Metode yang dipakai oleh orang lain aja gitu. Nah, itu makanya kita berbicara kontennya di sini. Misalnya tadi cek tiket, cek harga tiket. Nah, itu namanya metodenya. Berarti cek harga tiket itu dipublish keluar sehingga bisa diakses oleh aplikasi di luarnya. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian cek harga tiket pakai tanggal. Tanggal, kemudian apalah gitu ya, jumlahnya gitu ya. Jumlah pesananannya gitu ya. Kan mudah-mudahan ada diskon kalau lebih dari 5 orang. Nah, itu mulai dari service interface itu apa? Kontrak. Nah, jadi interface ini kontrak ya. Kontrak gitu ya, yang harus diimplementasikan. Ini implementasinya kita nggak perlu tahu. Ini programmer yang lebih tahu. Kalau desainer mainnya di sini. Interface apa ini yang harus ditawarkan keluar gitu ya. Nah, baru di sini ada implementasi ya. Nah, ini yang implementasi ini nih, yang di bawahnya implement kan ya. Ini kan implement kalau Anda belajar Java kan ya. Public class bla 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 implements. Nah, pakai teknologi apa? Ya pakai teknologi ini Java Web Service ya, atau apa nih, Java apa gitu ya, adapter ya. Nah, kita yang pakai ini aja karena waktu terbatas ya. Silakan kalau yang ini Anda pelajari sendiri. Kemudian yang ini ya people ya. Nah, ini bisnis prosesnya. Ini orkestratornya, ini namanya orkestrator. Orkestrator. Dirijennya, konduktornya ya. Atau menggunakan aplikasinya. Ada aplikasi sendiri ini. Ini ada aplikasi nih. Ya, kalau yang mahalnya namanya Oracle SOA Suite. Nah, ini yang mahal nih. Oracle SOA Suite. Tapi kalau karena kita member Oracle Academy, Anda bisa ngoprek sih sebenarnya. Oracle SOA Suite itu softwarenya, aplikasinya. Bagaimana mengorkestra ini Beeper. Untuk mata kuliah ini ya pakai Apache OD ya. Nah, ini untuk mata kuliah ini cukup pakai Apache OD. Apa OD singkatannya? Orchestration Direct Engine. Mesin pengarah orkestrasi. Jadi ada orchestration-nya, O depannya ya. Istilahnya orchestration.
Nah, silakan Anda mulai. Kemarin ya, sudah dikasih clue bagaimana cara download dan installnya. Tidak akan saya demokan karena waktu terbatas ya. Kecuali kalau di kelas ya, kalau di kelas mungkin saya bisa demokan ya. Kalau di sini ya perlu waktu ya, nanti install aja perlu waktu ya. Jadi silakan Anda cek video kemarin ya, yang ada di YouTube. Pokoknya ini ilmu ini tuh sebenarnya sudah ada di YouTube lah, di mana-mana ya. Tapi saya cuma hanya mengarahkan untuk Anda belajar ini dulu lah. Gitu. Ini fungsi kelas di situ ya, fungsi tatap muka. Materi SOA, wah, udah bejibun di internet itu ya. Sudah banyak sekali lah materi SOA itu. Apalagi RESTful ya, ada lagi sekarang microservice, wah udah banyak. Nah, cuma untuk di sini perannya mata kuliah ini lebih mengarahkan Anda belajar ini dulu. Teknologi yang agak lama dulu ya, baru nanti ke RESTful dan seterusnya. Kemudian soal governance ya tadi karena teknologi ini kan tidak lepas dari bagaimana kita juga mengelolanya ya, menata kelolanya. Jangan sampai ya tidak terurus ya, makanya perlu governance juga gitu ya, tata kelola. Nah, biasanya sih di sini tuh ada kadang istilah namanya SOA governance. Ini ilmu lain lagi gitu ya. Tapi tidak dibahas di pertemuan ini gitu ya. Bagaimana tata kelola dari SOA? Apa itu? Proses untuk men-setting luaran yang diinginkan dari effort Anda. Jadi apa sih yang diinginkan dari SOA Anda itu? Pertama, informasi bisa diakses dengan cepat dari berbagai sumber, kemudian perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Nah, itu kan harus ada outcome-nya kita pakai SOA itu. Kemudian mengungkit atau mengangkat orang, policy, proses, sehingga outcome itu tercapai. Ya. Jadi, terwujudlah outcome itu ya. Jadi bagaimana kita mengenhance people, proses, teknologi, service, semua yang sumber daya itu, ini kan resource ya, ini tuh resource nih. Bagaimana caranya nih resource ini benar-benar bisa mencapai cita-cita perusahaan ini, outcome. Jadi governance ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan teknologi saja, tidak hanya dengan teknologi web service-nya ya, tapi juga dengan proses bisnisnya yang benar, tadi yang desain proses bisnis, orangnya yang terlibatnya. Kalau orangnya koruptor ya nggak akan mungkin juga bisa jalan gitu ya. Kalau orangnya males-malesan, tidak mau berusaha, ya percuma juga kita pakai teknologi canggih-canggih ya. Nah, nih kalau standar SOA ya. Standar SOA itu ada beberapa layer-layer ya di sini ya. Ada layer transport. Ini yang kita pakai HTTP ya. Termasuk RESTful, itu nanti HTTP. Kemudian kita akan belajar XML. Nah, ini mohon belajar mandiri ya. Bagaimana format XML, bagaimana format SOAP. Tapi nanti saya arahkan ya di pertemuan berikutnya. Dan ada lagi satu lagi namanya JSON ya. Si JSON. Apa ini singkatannya saya lupa lagi ya. JSON ini untuk RESTful biasanya ya. Kalau SOAP ini untuk web service yang konvensional. Untuk apa? Pesannya. Format pesannya. Tadi sudah dibahas WSDL ya, setiap web service punya identitas atau punya deskripsi tentang web service tuh. Sini ya, description. UDDI itu untuk mencari, pencarian ya, discovery. Kayak Yellow Page ya, buku telepon. Atau Google lah. Sekarang kan zamannya Google ya. Kalau ingin tahu nomor telepon, tahu web service ini, apa nih WSDL-nya? Yang ini reliability messaging, nah quality service tidak dibahas. Nah, ini masuknya ke governance ini ya. Ini masuknya governance.